Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Kamis 5 Juni 2025. Santo Bonifacius, Rasul Jerman. Kutipan diambil dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang kuterima oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk bersaksi tentang Injil anugerah Allah. Sobat Katolikana, kata-kata Rasul Paulus yang tercatat dalam Kisah Para Rasul tersebut bukanlah kata-kata yang diucapkan dengan sembrono. Ia menuliskannya dengan kesadaran penuh dari Roh Kudus bahwa penjara dan penderitaan menantinya di setiap kota yang dikunjunginya. Bagi Paulus, yang terpenting baginya bukanlah keselamatan diri, melainkan kesetiaan kepada tugas ilahi memberitakan Injil bagi dunia. Semangat yang sama juga menjadi dasar pelayanan Santo Bonifacius, sang rasul bagi bangsa Jerman. Di tengah situasi ketakutan, ancaman pembunuhan, dan medan misi yang keras, Bonifacius menanggalkan kenyamanan hidupnya demi satu tujuan: membawa terang Kristus ke dalam kegelapan paganisme. Semenjak kecil, api cinta pada Kristus bernyala sedemikian terang, hingga ia menentang kehendak orang tuanya dengan nekat masuk ke biara. Dengan semangat dan sukacita, ia benar-benar bertekad bulat mengabarkan Injil di wilayah Jerman, membawa restu Paus Gregorius kedua yang bertahta di Vatikan yang saat itu tidak semua orang mampu melakukannya karena beresiko tinggi. Pada suatu malam Natal di tahun 754, di hadapan pohon raksasa yang dianggap suci oleh para penyembah Thor, yaitu suatu tempat pelaksanaan ritual pengorbanan manusia untuk dewa, Bonifacius melakukan keberanian yang tidak pernah dibuat seseorang sebelumnya, yakni mendeklarasikan kepercayaannya bahwa salib Kristus lebih kuat dari segala kuasa gelap. Ia melakukan inisiatif diri dan mengambil alat untuk menebang pohon raksasa itu, dan selanjutnya mengarahkan orang banyak dengan menunjuk ke pohon cemara kecil yang tumbuh di belakangnya sebagai simbol tunas muda Kristus yang daunnya selalu hijau dan berdiri tegak mengarah ke surga. Ia tidak hanya menghentikan pengorbanan manusia, tapi menyalakan harapan dalam hati yang tersesat. Akhir hidupnya pun ditutup dengan kesaksian darah. Ia memilih untuk mati tanpa membalas kekerasan, sebagaimana Kristus mengajarkan kasih sampai akhir. Bonifacius memberikan bukti bahwa dia pelaku sabda Tuhan yang telah ditulis oleh Rasul Paulus, sekalipun ia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, asalkan ia juga dapat mencapai garis akhir dan pelayanan yang diterima dari Tuhan untuk bersaksi tentang Injil anugerah Allah. Pesan Tuhan hari ini mengajak saya dan Sobat Katolikana untuk merenung sejauh mana kita bersedia berkorban demi Injil. Apakah kita masih takut kehilangan kenyamanan, citra, atau keamanan demi kesetiaan kepada Yesus? Ada pesan pengorbanan, ketekunan, kesetiaan mutlak kepada Tuhan, sekaligus mengajarkan kita untuk tidak hidup egois, tidak takut menghadapi tantangan atau penderitaan demi iman, dan terus melangkah dalam setiap pelayanan gereja. Mari kita mengenang Santo Bonifacius sebagai tokoh protagonis yang mempunyai hidup sejati, bukan hanya dalam mempertahankan nyawa, tetapi dalam menyerahkannya bagi cinta yang lebih besar. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, berilah kami hati yang tak gentar seperti Santo Bonifacius dan Rasul Paulus. Mampukan kami untuk setia hingga akhir dalam tugas yang Engkau percayakan, dan jadikan hidup kami senantiasa bermisi sesuai hikmat-Mu.
Semua ini kami mohon demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.